Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba mendemonstrasikan atau sekaligus melaporkan perkembangan aplikasi SDSR Unpad atau Sistem Digital dan Sinkronisasi Regulasi ya. Pada kesempatan ini memang aplikasi belum di-upload ke server, jadi masih private di localhost, jadi belum bisa diakses secara online di luar. Namun ini karena memang masih eh, tahap development ya, tahap pengembangan. Jadi saya akan coba sampaikan sudah sampai sejauh mana aplikasi yang sedang dibangun. Jadi kita masuk ke eh, di sini namanya localhost SDSR, lalu garis miring out dan garis miring login.php. Ini maksudnya untuk membuka aplikasi ini tuh ini, tapi nanti ke depan namanya ini harus diganti. Atau bahkan kalau sudah nanti disimpan di servernya Unpad ya dengan menggunakan server domainnya Unpad. Nah, kita mulai dari workflow ya. Jadi dari workflow itu kan sebetulnya kalau kita lihat mungkin sambil saya coba buka workflow-nya ya. PowerPoint. Kita lihat di PowerPoint-nya. Nah, ini kita masuk aja langsung ke sini nih. Jadi nanti di sini dari pengusul ini dia langsung dikirim ke TSR atau Tim Sinkronisasi Regulasi ini melakukan telaahan, harmonisasi, dan penentu arah aliran dokumen kemana saja. Ini nanti penentu arah itu sebetulnya dia akan melihat dari statuta Unpad ya. Kalau statuta Unpadnya meminta untuk masuk ke Senat ya masuk ke Senat. Tapi kalau misalnya ke MWA dia masuk ke atau kalau misalnya tidak, ini langsung ke rektor ya. Jadi ini di bawah di garisnya nih. Jadi bukan ke sekretariat SA atau MWA ini tapi ke rektor. Lalu nanti di sini tahap finalisasi dan penetapan elektronik ditandatangan dan nanti akan dipublikasikan di JDIH Unpad. Nah, kira-kira workflow-nya seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti dari tips sinkronisasi ini masih perlu perbaikan, dia akan balik lagi. Ini juga sama, tapi ini garis besarnya saja. Jadi kalau misalnya nanti setelah dipertimbangkan oleh senat akademik, dia akan balik lagi ke pengusul. Selalu begitu sampai nanti mendapatkan draft regulasi yang memang sudah melewati tahap-tahap ini semua. Nah itu ya, jadi berdasarkan itu kita masuk ke dalam aplikasi, kita mulai dari TSR dulu ya. TSR apa pengusul. Kita masuk dari pengusul. Sebentar, ini passwordnya lupa lagi. Oke, di sini masuk pengusul dulu ya. Nah di sini ini kita memastikan bahwa kita sebagai pengusul ini namanya ini ya. Lalu di sini ada menu-menunya sementara ini masih sederhana. Nanti ada dashboard, ada regulasi, ada notifikasi, ada profil saya. Tapi ini nanti bisa dikembangkan ya. Dan ini yang lainnya belum diisi juga karena kita akan fokus dulu kepada bisnis utamanya dulu, proses bisnis utamanya dulu. Ya, kita mulai dari regulasi, kita nanti masuk ke regulasi. Di sini saya belum mengusulkan apa-apa. Nah, kalau misalnya saya akan mengusulkan, maka kita tambah regulasi. Nanti kita pilih misalnya tentang organ regulasi yang akan menandatangani ini misalnya rektor. Lalu bentuk regulasinya ini adalah misalnya peraturan atau keputusan misalnya ya. Lalu di sini tentang kemahasiswaan. Lalu di sini judulnya keputusan rektor tentang senat mahasiswa atau tentang periode senat mahasiswa gitu ya misalnya gitu ya. Nah, di sini nama pengusulnya ini otomatis karena nanti siapapun yang login sebagai pengusul dia akan masuk ke sini. Lalu di sini tuliskan latar belakangnya apa. Misalnya saat ini masa berlaku kepengurusan
senat mahasiswa perlu ditinjau ulang dengan alasan menyesuaikan dengan kebutuhan. Lalu dasar hukumnya misalnya Peraturan Rektor nomor 11 tahun 2010 tentang kemahasiswaan Unpad. Nah, catatan pengusul ini misalnya boleh apa saja nanti, apakah misalnya menyampaikan ini urgent misalnya ya, mohon untuk diprioritaskan. Nah, di sini nanti ada kalau misalnya pengusul itu belum punya template dokumennya, itu bisa di-download template-nya di sini. Nah, tapi karena aplikasi ini juga belum punya template yang akan dijadikan standar, jadi sebentar ini masih kosong, tapi nanti ke depan ini nanti akan muncul template dan bisa di-download dan digunakan oleh pengusul, sehingga nanti pengusul mendapatkan template yang nanti tinggal bisa diikuti. Sekarang kita akan menggunakan file yang sudah ada saja ya. Kita pilih filenya, lalu kita kirim ya, simpan draftnya kita simpan dulu. Nah, nanti di sini sudah muncul di regulasi saya itu adalah usulan draft regulasi yang akan dikirim ke TSR ya. Tapi di sini masih statusnya draft, artinya ini belum dikirim. Nah, di sana ada menu detail ya. Nah, kita bisa coba di sana ada juga bisa diedit dan sebelah kanan itu bisa kirim ke TSR. Nah, sekarang kita coba buka dulu, diedit dulu. Nah, sehingga kita bisa melihat di atas ada judul dan di sini statusnya masih draft. Lalu juga di sini kita lihat bisa kembali ke menu sebelumnya atau bisa edit. Selanjutnya di sini ada progress workflow. Karena ini baru dibuat, maka statusnya adalah masih draft ya. Nah, draft ini nanti bisa dilanjutkan. Kalau sudah dikirim ke TSR itu akan pindah statusnya ke menunggu TSR. Begitu juga kalau misalnya dari TSR sudah ada pertimbangan dari ESA atau Senat Akademik dan MWA. Nah, terus kalau misalnya sudah final nanti kelihatan di situ birunya dan kalau sudah menunggu rektor dan tanda tangan sampai selesai itu akan kelihatan bahwa roda berjalan sampai di mana ya, posisinya di mana itu bisa kelihatan di atas ya. Dan di sini dokumen yang diupload ya, yang menjadi usulan itu bisa di-scroll, bisa dilihat. Ini formatnya adalah format Word ya. Dan itu bisa di-download di sini. Dan ini adalah identitas dari file tersebut. Di sini lihat versinya masih versi 1 ya. Di sini ada checksum itu sebetulnya hanya untuk keamanan saja. Lalu di situ nanti latar belakang, dasar hukum, dan catatan pengusul yang dibuat di awal, itu nanti terlihat di sini. Nah, riwayat versi dokumen juga akan muncul di bawahnya. Sehingga kalau misalnya nanti ada beberapa kali perbaikan, itu nanti akan muncul di sini. Nah, sementara riwayat workflow, terutama untuk komunikasi dari TSR ke pengusul, dari ESA juga nanti riwayatnya itu akan muncul di sini ya. Tapi karena ini belum ada kontak dengan TSR atau dengan SA ya, maka ini masih kosong. Oke, itu kita kirim ke TSR ya. Nah, saat dikirim ke TSR ini dia muter-muter agak lama karena dia mengirim email juga ya ke TSR. Nah, statusnya sekarang berubah jadi menunggu TSR karena sudah dikirim. Ya, jadi bolanya atau work ordernya sudah dikirim ke TSR. Sehingga nanti kita lihat di sini statusnya sudah bukan draft lagi, tapi sudah menunggu TSR ya. Dan tombol-tombol yang lainnya sudah tidak ada lagi karena sudah dikirim ya. Sudah tidak bisa diedit lagi dulu sementara ini. Karena masih menunggu dari TSR.
Oke, di situ, nanti kita bisa lihat, apa, update-nya tanggal berapa ya. Lalu juga nanti kalau misalnya ini sudah selesai, nanti kita lihat ada email ya. Ini sebagai TSR nanti akan mendapatkan email. Nah, emailnya seperti ini. Jadi nanti dari SDSR Unpad regulasi menunggu harmonisasi gitu ya. Nah, ini adalah pemberitahuan atau notifikasi kepada TSR bahwa ada usulan regulasi baru. Nah, di sini ada SLA-nya ya, 7 hari. Dan di sini statusnya sedang berjalan. Itu nanti workflow-nya juga bisa kelihatan sekarang masih menunggu TSR. Nah, nanti sebagai TSR tinggal buka saja nanti, diklik buka daftar regulasi ya, seperti itu. Nanti akan masuk ke aplikasi. Nah, tentu saja untuk aplikasi ada login lagi ya. Nah, di sini. Kita sekarang coba masuk sebagai TSR ya. Nah, ini kita sudah masuk sebagai TSR ya, tim dari sinkronisasi ya. Nah, di sini ada hanya beberapa menu, tapi yang lainnya abaikan saja dulu karena belum kita garap. Yang kita lihat adalah harmonisasi regulasi. Nah, di sini terlihat bahwa usulan regulasi itu sudah muncul di daftar yang harus dikerjakan oleh PSR. Nah, di sana terlihat data-datanya ya. Nah, dari mulai judul, kategori, jenis, siapa pengusulnya, versinya berapa. Itu sebenarnya bukan versi tapi ID harusnya ya. Itu nanti ada status, ya, ada SLA. Di situ SLA-nya sementara ini kita samakan semua yaitu 7 hari. Sehingga dia punya deadline tanggal 19 itu harus sudah selesai ya. Nah, SLA ini 7 hari dan ini update-nya tanggal berapa? Tanggal hari ini ya. Kita coba lihat ya, seperti itu. Nah, kita klik aksinya, kita buka ya. Nah, setelah kita buka, ini filenya bisa di-download juga ya. Nah, di sini riwayat workflow-nya jadi berubah. Jadi ada draft tanggal berapa. Nah, itu bisa di-download filenya. Terus di sini nanti file yang di-download itu nanti akan masuk ke yang namanya AI agent. Nah, sementara ini ke AI agent-nya masih manual ya. Tapi nanti ke depan kalau workflow-nya memang sudah disepakati, lalu juga kita sudah bisa mencoba eh, memberikan dokumen tersebut ke AI dan AI sudah memberikan hasilnya. Ini dalam langkah uji coba masih kita menggunakan yang versi free-nya dan ini belum diotomatiskan. Baik, nanti kita coba ya dari Google Gem ini atau Gemini Gem ini ya. Kita bisa mengupload dokumennya ke Gemini. Ya, nanti ini adalah Gemini dan kita sudah membuat namanya Gem. Gem ini beberapa gem yang sudah kita buat, tapi gem yang akan kita gunakan adalah nanti gem yang sudah diberi nama yang namanya nanti harmonisasi ya. Itu ya, di bawah tuh ada harmonisasi. Ya, kita diklik harmonisasi. Lalu kita masukkan file usulan regulasi tadi yang dari pengusul, kita masukkan, kita upload. Nah, misalnya ini kita coba ya. Kita coba dan langsung kita kirimkan saja, tidak usah diberikan perintah karena perintahnya sudah kita buatkan di dalam. Kita tinggal menunggu hasilnya sehingga nanti hasilnya itu baru kita kopikan ke aplikasi ya. Nah, ini sementara ini masih manual dulu ya. Kita ingin melihat dulu flow-nya kalau sudah bagus ya nanti kita bisa otomatiskan. Nah, di sini kelihatan nanti dari mulai ringkasan evaluasi ini statusnya ternyata perlu direvisi. Terus
ada pertimbangan dari SA atau MWA. Lalu di sini ada uji naskah dinas, ada uji kalimat hukum, ada uji aturan di atasnya atau hierarki, juga ada nanti tentang ejaan bahasa Indonesia ya, sehingga ada beberapa uji-uji juga yang memang nanti bisa diinikan, dicek ya harmonisasinya, juga termasuk juga uji statuta Unpadnya. Nah, hanya sekarang ini karena baru uji coba, jadi si AI agent-nya belum dilengkapi dengan dokumen yang lengkap ya. Ini baru hanya beberapa dokumen saja. Nah, nanti ke depan itu yang namanya dokumen yang ada di JDIH Unpad itu harus masuk ya, supaya nanti tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Ini kalau sudah kita copy saja ini yang menjadi pertimbangannya, lalu kita masukkan. Nah, di sini statusnya tadi perlu revisi ya, dan nanti apa aja revisinya kita tambahkan di sini. Nah, nanti ini kita diatur aja sedikit ya. Nanti ke depan mungkin kita bisa gunakan text box-nya atau kotaknya itu yang berupa seperti text editor ya. Kalau ini memang kotak biasa yang tanpa adanya pengaturan. Jadi kita yang harus ngatur sendiri. Nah, tapi untuk mempercepat kita nanti bisa menggunakan semacam text editor yang simple lah gitu ya. Nah, kalau sudah ini aturan-aturan yang kita atau apa perbaikan-perbaikannya kita masukkan, lalu kita simpan. Nah, ini selalu ya pada saat dia akan dikirim ke apa istilahnya ke SA, ke TSR atau ke pengusul itu selalu akan berkirim email ya sebagai notifikasi. Nah, di sini sudah tidak ada nih tugas daripada TSR karena sudah dilakukan pengiriman balik lagi, dikirim balik lagi ke pengusul. Sekarang kita coba balik lagi ke pengusul. Ini harus muncul nanti di pengusul bahwa statusnya ini perlu direvisi ya. Nah, di sini sudah terlihat di sini bahwa statusnya ini perlu direvisi ya. Nah, tinggal dibuka saja nanti revisinya apa yang harus direvisi. Nah, di sini kembali lagi ya workflow-nya masih draft juga. Nah, di sini ada perbaikan-perbaikannya itu tinggal ditambahkan. Nah, tapi memang untuk memperbaikinya menggunakan Microsoft Word ya. Silakan aja nanti disesuaikan, diedit berdasarkan hasil harmonisasi. Kalau sudah, kita masuk ke edit. Nah, dianggap misalnya nanti Word-nya sudah diedit ya, sudah diperbaiki, lalu disimpan. Nah, yang pertama itu jangan dihapus ya. Nah, yang kedua, nah ini anggap aja ini hasil updatean yang sudah diperbaiki sesuai dengan harmonisasi. Nah, kita misalnya ini hanya sekedar contoh ya, kita masukkan, katakanlah ini sudah diperbaiki file baru ya, lalu kita updatekan ya. Nah, kita lihat di sini, ini masih belum ini ya, baru kita simpan draft. Lalu kita kirim ke TSR lagi. Kita kembalikan ke TSR untuk kita cek lagi oleh TSR ya. Dan ini berulang-ulang kalau TSR masih menemukan bahwa ini belum sinkron, maka itu akan kembali ke pengusul terus begitu ya. Sampai nanti dinyatakan harmonis oleh TSR. Nah, ini kirim lagi ke TSR ya. Nah, otomatis itu lihat status progress workflow-nya dia pindah ke TSR. Dan itu nanti ada email lagi di TSR-nya ya. Nah, selalu begitu. Jadi pada saat ngirim ke TSR atau ke SA atau ke MWA itu nanti akan muncul email di masing-masing akunnya ya. Nah, di sini kembali lagi menjadi statusnya menunggu TSR. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke TSR. Ini bisa berulang-ulang ya, kalau misalnya pengusul ke TSR, lalu TSR mengadakan harmonisasi. Nah, kita anggap misalnya kita anggap ini sudah harmonis lah gitu ya. Jadi setelah diperbaiki, itu sudah dinyatakan harmonis, boleh nanti dimasukkan lagi ke apa tuh ke Gemini Jam itu. Nah, setelah itu nanti eh, kita masukkan lagi kalau misalnya masih ada perbaikan. Tapi kalau misalnya ini memang sudah baik ya, sudah sesuai atau sudah harmonis menurut TSR. Nah, TSR itu bekerja berdasarkan AI agent tadi ya. Jadi kalau ini sudah dinyatakan harmonis, itu nanti
eee, draft ini tinggal dituliskan nanti. Katakanlah misalnya ini sudah harmonis ya. Nah, kita pilih di sini harmonis. Nah, di sini ada pertimbangan, misalnya pertimbangan ke senat akademik misalnya ya. Nah, di sini disebutkan bahwa ini perlu pertimbangan misalnya senat akademik. Nah, seperti itu. Itu menurut dari Google Jam ya atau AI Agent. Nah, kita klik aja senat akademik. Di sini kalau tidak ada perbaikan atau tidak ada catatan, tinggal kasih minus saja. Lalu kita simpan harmonisasi ini. Nah, kalau sudah harmonis, berarti tidak kembali ke pengusul, tapi langsung sesuai dengan tadi perlu pertimbangan SA. Maka di sini sudah tidak ada lagi ya, kita masuk ke SA sekarang, senat akademik. Nah, senat akademik ini kan bisa banyak ya, bisa banyak orang. Jadi semua orang yang memang punya peran sebagai senat akademik nanti akan muncul daftar seperti ini. Dan masing-masing senat akademik ini bisa memberikan pertimbangan. Nah, pertimbangannya seperti ini, tinggal diklik saja tadi gambar warna mata ya, gambar mata. Nah, di sini bisa kita scroll-scroll, jadi nanti teman-teman dari SA akademik ini atau senat akademik ini, dia bisa men-scroll data, dokumen, lalu nanti mana yang mau diperbaiki berdasarkan bab, pasal, dan ayat. Lalu juga pertimbangannya apa mau ditambah, mau dihapus, atau catatan saja. Tinggal tambahkan nanti di situ isi pertimbangannya apa, ya. Nanti kalau misalnya sudah diisi isi pertimbangannya, tinggal kita klik tombol yang ada di bawahnya, yaitu simpan pertimbangan. Nah, ini tidak dibatasi berapapun banyaknya ya, sehingga nanti kalau misalnya nanti ada bab lain yang mau diperbaiki juga, tinggal tambahkan lagi, misalnya bab berapa, ayat berapa, jenis pertimbangannya apa, jadi misalnya perlu dihapus, apa yang perlu dihapus, di bab mana, di pasal mana, di ayat mana, itu misalnya itu ada kalimat yang perlu dihapus misalnya ya. Nah, terus kita simpan, maka di situ sudah ada pertimbangan-pertimbangannya didokumentasikan di situ. Dan sehingga ini setiap draft yang dipertimbangkan itu akan muncul di situ ya draftnya. Nah, sehingga kita bisa men-trace-nya kembali ya kalau misalnya nanti riwayat dari pertimbangan ini nanti akan muncul. Nah, di sini durasinya masih 7 hari ya karena baru. Ini kalau misalnya durasinya sudah habis, itu nanti akan tombol editnya dan tombol hapus itu akan menutup. Ya, tidak bisa diedit dan tidak dihapus lagi. Jadi itu sudah final, artinya sudah tidak bisa dilakukan perbaikan lagi atau pertimbangan lagi. Nah, ini bisa diedit ya. Jadi kalau pertimbangan tadi misalnya ada yang salah, tinggal diedit saja. Atau kalau misalnya tidak diperlukan atau batal, tinggal dihapus saja. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini sudah dilakukan. Nah, ini statusnya masih menunggu SA. Artinya ini nanti akan dikumpulkan setiap SA-SA itu oleh sekretaris SA atau Senat Akademik. Dan nanti sekretaris itu akan mengadakan rapat pleno di antara anggota SA, dan nanti dari hasil rapat itu akan dibuatkan satu keputusan hasil rapat, dan itu nanti akan dimasukkan hasil rapatnya ke aplikasi. Ini tapi belum dilakukan ya di aplikasi ini, tapi kedepannya seperti itu. Sehingga nanti pengusul kalau sudah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik akan mendapatkan semua informasi pertimbangan pertimbangan dari setiap anggota Senat dan juga hasil rapat pleno, sehingga yang mengusulkan itu bisa memperbaiki kembali draft usulannya sesuai dengan pertimbangan Senat Akademik ya, baik itu dari masing-masing komisi maupun dari hasil rapat pleno. Nah, itu setelah ini nanti kita akan
lakukan pemrogramannya tuh sampai ke situ. Tapi saat ini memang belum selesai, jadi mungkin laporannya hanya sampai di sini dulu yang bisa diperlihatkan, dan mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dalam waktu secepatnya, karena memang ini polanya mungkin mirip ya, cuma yang belum ada itu adalah bagaimana eh, aturan untuk penulisan nomor itu belum ada. Nah, nanti juga kalau QR code itu biasanya apakah ngambil dari nomor atau dari mana. Nah, ini nanti kita bisa diskusikan, terutama kalau misalnya nanti ada perubahan-perubahan flow. Demikian yang bisa disampaikan.